Anak sekecil itu kan pasti butuh sosok seorang ayah ya kan, Kak? Tapi kenapa hidup kita seperti ini? Kemudian yang kemarin, kasusnya sampai sekarang kan belum ini ya, belum diproses lagi, karena pengacara saya juga pun lagi kurang enak badan, ya pokoknya lagi inilah, Kak, lagi sakit. Ya tertunda. Dia kasus melantarkan aku dan anak aku, dan kasih nafkah pun nggak sesuai ya. Sampai sekarang pun nggak ada nafkah dari dia. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Sudah hampir 4 bulan dia nggak pernah ada kabar, nggak pernah nanyain anaknya, dan nggak pernah kasih nafkah sama anaknya sama aku. Ya betul, betul Kak. Amin, 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 amin. Terima kasih Kak. Betul Kak. Aku udah nggak kaget lagi ya Kak. Soalnya nih kasus ini kan udah dari tahun kemarin, bulan 9 ya kalau nggak salah. Dan itu pun aku dapat surat itu diantarin sama anak buahnya. Pas aku lagi di rumah sakit RS Hermina Bogor, dia antar anak aku. Di situ pun aku lagi nunggu kabar beliau, tapi kabarnya nggak ada, karena aku nunggu transfer uang buat anak aku imunisasi ya. Itu aku nungguin dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ditungguin, nggak ada kabar juga. Sampai anak buahnya pun eh, berkelahi dengan saya. Berkelahi karena dia nggak percaya sama saya. Dia bilang fotoin eh, hasil harga imunisasi lah. Aku fotoin di kalkulator yang udah dikasih sama kasir. Aku fotoin, dia bilang foto di komputer. Terus aku bilang sama dia, Kak, ini nggak bisa, ini privasi orang, privasi, ya pokoknya semacam gitulah Kak. Terus ada perdebatan di situ. Terus aku udah capek ya. Jadi aku langsung kasih HP ke kasirnya. Jadi dia pun percaya. Terus kita nungguin lagi tuh uang kiriman dari HBS sampai jam 6 sore baru dapat transferannya. Jadi gitu Kak. Nah di situ pun malamnya tiba-tiba langsung ngasih dapat surat panggilan dari pihak polisi, surat penangkapan. Terus yang dikasih ke mama saya, aku juga nggak tahu Kak. Jadi mama saya yang terima surat itu, kata anak buahnya, ini kalau semisal HBS ditahan, terus anaknya gimana? Ditahan 5 tahun Kak. Terus kata mama saya, itu kan tanggung jawabnya HBS. Mau 5 tahun di penjara apa 20 tahun di penjara, kan itu urusannya dia. Kan dia punya anak, dia harus tanggung jawab. Ya, aku serahkan semua kepada Allah aja. Kita sebagai manusia harus sabar, terus bertawakal, biar nggak ini ya Kak, apa namanya, ya pokoknya berdoalah, bertobat atas apa yang dia udah perbuat. Apalagi dia kan uh, banyak berbuat, ya gitulah Kak. Mohon maaf ya Kak. Ya aku serahkan semua kepada Allah Kak. Aku tiap malam cuman bersujud, berdoa biar anak aku tuh jadi anak yang soleh, dan anak anak aku bisa mendapatkan keadilan bersama aku dan keluarga aku juga. Ya pokoknya kita semua sehat-sehat aja gitu loh. Iya, tetap tetap aku akan perjuangkan. Isbat nikah, aku akan
apa, memperjuangkan isbat nikah demi keadilan anak aku. Iya, ya karena ada sosok ibu, jadi aku selalu dikuatkan oleh ibu aku. Dan aku merasa sedih ya ketika aku melahirkan gak ada seorang suami di samping aku nangis keingat almarhum abahku. Dan di situ pun ada adik aku juga yang temenin aku pas lahiran. Aku berpikir, kok gini ya rasanya nikah, terus melahirkan gak ada seorang suami yang mendampingi istrinya lagi melahirkan. Aku sedih di situ ya, sakit banget Kak. Udah 5 bulan, 5 bulan dia nggak ketemu aku, nggak pernah datang, nggak nanyain kabar sampai aku melahirkan. Ya, aku kalau ngelihat Dede, aku selalu nangis. Kok gini ya rasanya hidup kita, Dek? Kenapa sih dunia itu nggak berpihak kepada kita? Kenapa kita selalu selalu sedih Kak ketika lihat anak aku? Iya, kok ayahnya tega gitu loh, nggak pernah nanyain kabarnya, nggak pernah kasih nafkah. Anak sekecil itu kan pasti butuh sosok seorang ayah ya kan Kak? Tapi kenapa hidup kita seperti ini? Betul Kak, betul, betul, serat Kak. Aku sampai stres, iya, sampai stres. Tapi aku selalu dikuatin sama mama. Andai aja kalau nggak ada mama di samping Kak, aku nggak tahu hidup aku seperti apa. Aku sampai hampir mau bunuh diri Kak. Itu pun beliau datang seolah-olah dia tuh jadi pahlawan kesiangan, nunjukin bahwa dia tuh benar-benar cinta dan sayang sama aku. Dia motong lehernya seolah-olah dia tuh, aduh aku nggak tahu lagi kamu ngomong apa. Aku nggak habis pikir sampai mama aku meluk aku, terus aku sama mama aku tuh berpelukan, nerik apa, teriak-teriak almarhum abah aku sama almarhum abahnya mama, minta tolong minta tolong. Tapi di situ nggak ada yang ini Kak. Aku sih paling aku serahkan semua kepada kuasa hukum aku. Dan ya, dan aku hanya ingin HBS bersikap sebagai pria yang bertanggung jawab untuk anaknya dan anaknya yang lain juga di luar sana, Kak. Betul, iya, betul, betul, iya, betul. Introspeksi diri lah. eh Ya mudah-mudahan dia semoga mendapatkan hidayah dan bertobat aja. Dan semoga beliau sehat, itu aja. Dan bisa berpikir yang lebih bijak lagi dan bisa menjadi pria yang lebih bertanggung jawab kepada anak-anaknya yang di luar sana dan nafkahin anak-anaknya. Kesian anak-anaknya dilantarkan. Ya, terutama anak aku juga, Kak. Aku nggak mau. Biar bagaimanapun kan dia kan seorang ayah dan anaknya butuh kasih sayang seorang ayah juga kan, butuh dimanjain, diperhatiin. Ya, harus ada. Betul, betul, betul. Iya,
betul, Kak, betul. Terima kasih banyak, Kak. Iya iya. Apa itu? Iya, iya, baik, iya, betul, 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 Kak. Iya, amin amin, Kakak juga sehat-sehat selalu, Kak. Iya, amin amin amin, iya. Makasih juga, Kak. Kakak juga sehat-sehat selalu. Siap siap siap, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak.